Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi seperti biasa ya, suasananya agak berbeda karena gua nggak studio, gua nggak di rumah, tapi gua sekarang berada di kota Manila di negara Filipina. Karena gua sebagai content creator akan menghadiri sebuah acara yang diundang oleh Warner Bros Indonesia untuk menghadiri sebuah acara Superman Red Carpet Issue James Gunn yang digelar di kota Manila, Filipina yang satu ini cuy. Oke. Akhirnya gue sebagai content creator dan juga sebagai fanboy DC, akhirnya gue bisa ketemu dengan si David Cornsweet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, dan juga James Gunn sendiri sebagai sutradaranya. Wow, itu pasti ada sebuah big dream yang sangat aku impikan banget. Dan akhirnya kejadian beneran pak. Puji Tuhan banget lah. Oke, seperti yang kalian tahu ya bahwa gue sebagai fanboy DC, by the way, gue juga adalah orang yang suka banget dengan komiknya, film animasi DC Amok, itu Tomorrowverse ya. Kalau Tomorrowverse gua nggak anggap tuh Tomorrowverse. DC juga suka, dan juga akhirnya James Gunn udah ambil alih semua konsep DC yang akan disatukan kepada semua project yang bernama DC Studios. Oke, jadi mengenai film Superman yang satu ini, belum versi official teaser, official trailer, TV spot, bahkan sampai kepada final trailernya aja gue udah bahas semua, gue udah breakdown semuanya, bahkan gue udah menemukan semua teori-teori kecil yang ada pada versi komiknya terdahulu untuk menyambungkan semua plot cerita yang kemungkinan besar akan terjadi ke versi filmnya mendatang cuy. Nah, kali ini, pada video kali ini ya, seperti biasa aku akan bahas mengenai siapakah saja cameo-cameo rahasia yang akan tampil ke film Superman DC James Gunn yang satu ini. Karena apa? Lagi-lagi, kalau kalian nonton animasinya Creature Commandos, serialnya Peacemaker, bahkan sampai Suicide Squad tahun 2021 karya James Gunn yang lalu, di situ kita bisa melihat bahwa akan ada berbagai macam cameo-cameo rahasia yang akan tampil ke semua film-film yang satu ini sebagai bentuk pembukaan universe baru DC Chapter 1 Gods and Monsters yang sudah diresmikan semenjak di awal tahun 2022 lalu coy. Maka itu ya, gue sebagai fanboy DC, terutama mengenai filmnya Superman yang satu ini, mungkin saja James Gunn akan memberikan sebuah kejutan besar untuk kita sebagai para fans komiknya, agar supaya universe ini bisa jauh lebih luas dan juga membentuk sebuah plot cerita yang akan jauh lebih ke arah komik akuratnya, yang dimana gue udah menambahkan ada beberapa cameo-cameo yang mungkin saja akan tampil sebagai bentuk fan service sekaligus penyambung plot cerita yang akan terjadi kepada project DC selanjutnya oleh James Gunn yang satu ini cuy. Oke, yang pertama, mungkin saja kita akan mendapatkan aktor Henry Cavill. Nah, kok bisa? Lagi-lagi cuy, James Gunn dan juga Zack Snyder ini adalah teman dekat sejak tahun 2004 ketika mereka pernah membuat sebuah satu project horror yang bernama Dawn of the Dead tahun 2004 silam, yang dimana mungkin saja James Gunn karena itu adalah orang yang menghormati Zack Snyder banget di versi DCU-nya terdahulu, maka mungkin saja aktor-aktor DCU yang udah pensiun ini, mungkin saja James Gunn ini akan menarik mereka untuk menjadi sebuah cameo untuk tampil ke film Superman yang satu ini. Apalagi kemarin cuy, kita akhirnya udah menemukan sebuah footage ketika Ultraman itu akhirnya menyerang Superman dengan tembakan laser merahnya, dan akhirnya dia memperlihatkan wajahnya yang begitu rusak dan juga pucat coy, yang dimana banyak fanboy DC yang berteori kalau ini adalah Henry Cavill yang berperan sebagai Ultraman sebagai bentuk cameo besar ke film Superman yang satu ini. Dan meski postur tubuhnya, rambutnya, rahangnya, bahkan badannya ini Henry Cavill banget sih. Kenapa? Henry Cavill tuh aku pernah lihat seperti itu ada di serialnya The Witcher versi Netflix, yang dimana posturnya sama seperti ini, dan juga di filmnya Mission Impossible Fallout ketika Henry Cavill itu akhirnya keluar dengan pakai kumis tebal dan juga rambut pendek, yang dimana gerakan seperti ini tuh. Wah, gini cuy. Jadi ya pas gue ketika ngeliat ini, mungkin saja ini adalah Henry Cavill karena badannya jadi tinggi juga dan juga posturnya itu gempal banget, persis dengan David Cornsweet sebagai Superman di film DCU James Gunn yang satu ini. Maka dari itu mungkin saja Ultraman di versi film yang satu ini itu akan diperankan oleh Henry Cavill, mantan Superman versi DCU-nya Zack Snyder di tahun 2013 lalu coy. Wow, gokil. Mungkin ya, lagi-lagi masih mungkin.
Yang kedua ada Supergirl alias sepupu perempuan bagi Superman alias Kal-El ini. Lah kok bisa? Karena film ini akan menjadi sebuah fondasi utama ke filmnya Supergirl Woman of Tomorrow yang akan siap tayang ke tahun 2026 mendatang sebagai bentuk proyek kedua untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters oleh James Gunn. Jadi gue sebagai fanboy cuma masuk akal karena Supergirl ini adalah sepupunya si Superman. Bahkan dia adalah orang yang berusaha untuk menolong si Kal-El ini ketika Krypton sudah hancur beberapa tahun yang lalu cuy ya. Jadi ya sebagai bentuk pembentukan universe yang jauh lebih luas dan juga pembentukan plot cerita yang akan jauh lebih kompleks ke project yang satu ini. Jadi ya mungkin saja Supergirl akan tampil mungkin di bagian mid credit scene-nya atau enggak di bagian post credit scene-nya. Yang ketiga tentu saja the one and only Bruce Wayne alias Batman. Karena apa, lagi-lagi Batman udah pernah tampil sebagai animasi di animasinya Creature Commandos episode ke-6 di bagian kisah flashbacknya si Dr. Phosphorus, yang dimana akhirnya Batman ini berhasil menangkap Dr. Phosphorus ketika dia udah melakukan party di sebuah klubnya milik Penguin alias Oswald Cobblepot, yang dimana mungkin saja di versi Superman ini kita akan bisa melihat bagaimana pertemuan antara si Bruce Wayne dan juga si Clark Kent alias Batman dan juga Superman versi James Gunn. Karena James Gunn udah pernah mengatakan di sebuah sosmed di Twitter bahwa dia mungkin saja akan mengerjakan sebuah proyeknya Batman Superman The World Finest, yang dimana animasinya udah pernah tampil di tahun 2009 lalu cuy, dan juga udah pernah ada versi komiknya Batman Superman The World Finest. Oke, wah ini makin gokil sih, karena lagi-lagi cuy mengenai Batman dan juga Superman, mereka ini adalah dua hero DC yang sangat legend banget. Bahkan ketika mereka diadu itu gak ada yang bisa menang dan juga gak ada yang bisa kalah karena semuanya itu seimbang cuy. Waduh, jadi kalau gue sebagai fanboy DC, gue juga bisa berharap bahwa mungkin saja kita akan bisa melihat bagaimana penampakan Bruce Wayne akan tampil ke film Superman yang satu ini dan juga nyambung kepada proyeknya Batman The Brave and Bold yang akan siap digarap oleh Andy Muschietti dan dibantu juga oleh James Gunn sebagai writer untuk film yang satu ini cuy. Oke, wow, gokil sih, gila. Apalagi Batman di versi DC James Gunn ini dia udah beroperasi selama hampir 15 tahun lamanya, yang dimana umurnya ini hampir sama seperti Batman versi Ben Affleck, yang dimana kalau versinya Ben Affleck dulu ya dia tuh beroperasi selama hampir 20 tahun lamanya. Nah sedangkan di versi James Gunn ini dia tuh beroperasi selama hampir 15 tahun lamanya. Jadi ya sebagai visual dia udah pro dan juga udah punya Bat Family sendiri ya, pastinya konfliknya akan jauh lebih kompleks dan juga akan jauh lebih dark ketimbang versi komiknya. Harusnya ya, lagi-lagi harusnya nih, tapi entahlah ya bagaimanakah konsep James Gunn ini akan mengerjakan sebuah konsep Batman yang agak berbeda dari versi Matt Reeves di universe-nya alternatif yang satu ini cuy, di versinya Elseworld lah ya katakanlah. Makanya ya mungkin saja Batman versi ini mungkin akan mengarah kepada kisah Batman Arkham Trilogy, yang dimana Batman itu udah punya Bat Family sendiri dan juga udah mengalami fase udah umur 30-an ke atas lah ya, seperti itu udah nggak di muda lagi seperti zaman-zamannya Christian Bale dan juga versinya Robert Pattinson kemarin cuy gitu. Oke, jadi ya mengenai semua kami rasa ini udah aku sebutkan di video ini ya, ada 3. Ada Supergirl, ada Batman, sama ada Henry Cavill sebagai Ultraman. Itu pun semua masih teori aja, tapi yang bisa gua katakan adalah ya udah akurat itu adalah Supergirl. Karena apa? Nama aktrisnya Billie Alcock udah pernah bocor di case-nya Superman DC James Gunn yang satu ini yang dibocorkan oleh media di Twitter cuy. Seperti itu, makanya ya mungkin kalau ini akan mengarah kepada Batman bisa, Supergirl bisa, atau enggak jangan-jangan ke Ultraman versi Henry Cavill mungkin bisa. Toh lagi-lagi cuma sebagai fanservice doang kan ya, sebagai penghibur kita doang gitu cuy. So far masih bisa kejadian lah ya seperti itu. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian cuy, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini, atau kalian mungkin punya kami yang gak sebutkan di video ini? Tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali guys. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua.
Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua coy. Dan coba buat follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.